Hai sahabat SD, kali ini kita akan membahas tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang? Mari kita pelajari bersama-sama cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok. Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Dalam setiap paragraf mengandung satu ide pokok dan satu kalimat utama. Ide pokok sendiri dikenal dengan sebutan pokok pikiran atau gagasan utama. Kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama. Kalimat utama bersifat umum. Menurut letak kalimat utama dalam paragraf, dikenal 3 jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf, dan paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok yang terdapat pada kalimat utama. Kalimat pengembang sendiri berfungsi sebagai pendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Berikut adalah contoh bagaimana cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Cara menentukan ide pokok yang pertama adalah harus membaca paragraf secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Setelah membaca paragraf secara keseluruhan, langkah selanjutnya adalah menentukan kalimat utama. Posisi kalimat utama itu letaknya bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau bisa di awal dan akhir paragraf. Nah, oleh sebab itu, kita harus membaca secara seksama. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya, pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tulang tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot yang elastis. Hal ini yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Nah, setelah membaca secara keseluruhan, maka kita akan menentukan kalimat utamanya. Bagaimana cara menentukan kalimat utamanya? Yaitu melihat bahwa kalimat utama itu sifatnya lebih umum. Setelah itu ia akan dijelaskan oleh kalimat berikutnya atau kalimat-kalimat penjelas. Coba kita perhatikan dari sekian kalimat dari awal sampai akhir, kita lihat di sini. Ini reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Kalimat utama ini selanjutnya dijelaskan oleh kalimat berikutnya, yaitu ada kata misalkan pada ular. Nah, reptilia ini dijelaskan di sini misalnya pada ular. Nah, sudah ada penjelasan mengenai reptilia. Jadi dijelaskan merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tulang tengkorak. Nah, memiliki gerak yang khas. Apa gerak khasnya? Ada di bagian terakhir ini. Ya, gerakan khasnya yaitu ular bergerak dengan merayap dengan cara meleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Ini salah satu gerak khasnya yang termasuk golongan vertebrata ya. Gerak khasnya.
Jadi bisa kita tentukan bahwa kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf, yaitu yang ini ya. Nah, setelah itu kita akan menentukan ide pokoknya dan kalimat pengembang. Ya. Nah, ini bisa kita lihat, ternyata ide pokoknya adalah mengenai sistem gerak reptilia yang khas. Ya, kalimat pengembangnya terdiri dari 4, mulai dari misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak, hingga nomor 4, ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meliuk-liukkan tubuhnya pada tanah dan batu. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Yang penting adalah pertama, kalian harus membacanya secara berkeseluruhan, secara seksama, supaya bisa menentukan kalimat utamanya. Setelah ditentukan kalimat utamanya, di kalimat utama itu kalian bisa menarik ide pokoknya atau permasalahan inti dari paragraf tersebut. Berikutnya akan diberikan contoh lagi sekali, ya, bagaimana cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, di sini kita akan baca sama-sama ya. Anita dikenal sebagai anak yang rajin oleh teman-temannya. Ia selalu membantu orang tuanya dalam mengerjakan tugas rumah, seperti menyapu, mengepel, bahkan berbelanja ke pasar. Selain itu, di sekolah ia selalu datang lebih awal untuk membersihkan ruang kelas ataupun menyelesaikan tugas lainnya. Semua PR yang diberikan oleh guru ia selesaikan tepat waktu, bahkan ia tidak pelit berbagi ilmu kepada teman yang belum paham tentang materi pelajaran. Nah, setelah membaca, kita lihat dari awal sampai akhir ini, kita akan tentukan kalimat utamanya. Nah, kita bisa lihat di sini setelah membaca, kita pikir-pikirkan, ternyata kalimat utamanya terletak di awal, yaitu Anita dikenal sebagai anak yang rajin oleh teman-temannya, sampai titik di sini. Ya, kenapa ini disebut sebagai kalimat utama? Karena kalimat berikutnya merupakan penjelasan dari kalimat yang nomor 1 ini. Dari mana kita bisa menentukan dia ini kalimat utama? Coba kita lihat. Anita dikenal sebagai anak yang rajin. Nah, kata kuncinya adalah Anita anak yang rajin di sini. Nah, untuk kata kuncinya adalah anak yang rajin. Nah, anak yang rajin di sini dijelaskan oleh kalimat penjelas. Dijelaskan oleh kalimat penjelas berikutnya. Apa bunyinya? Ya, bunyinya adalah ia selalu membantu orang tua. Jadi anak yang rajin itu akan membantu orang tua. Apalagi anak yang rajin itu akan datang ke sekolah lebih awal. Di sini kalimat berikutnya ya. Selalu datang lebih awal, itu bukti anak yang rajin. Apalagi bukti anak yang rajin? Akan mengerjakan semua tugas yang diberikan. Nah, ini sudah cukup membuktikan bahwa kalimat yang pertama ini adalah kalimat utama. Tetapi perlu diperhatikan, tidak selamanya kalimat utama itu berada di awal paragraf. Bisa saja dia di akhir paragraf. Kebetulan contoh yang 2 ini kalimat utamanya ada di awal. Jadi jangan salah paham ya. Jangan berpikir kalau kalimat utama itu adalah kalimat pertama. Tidak mesti di pertama, tetapi bisa saja di akhir paragraf. Jadi setelah kita tahu kalimat utamanya berada di awal, maka kita akan menentukan ide pokoknya. Apa kira-kira ide pokoknya? Kalau kalimat utamanya adalah Anita dikenal sebagai anak yang rajin oleh teman-temannya, maka ide pokoknya adalah Anita anak yang rajin. Jadi Anita anak yang rajin. Nah, itu adalah ide pokoknya ya. Lagi sekali, Anita anak yang rajin adalah ide pokok dari paragraf ini. Dan
kalimat pengembang itu berada setelah kalimat utama, ya, mulai dari ia selalu membantu orang tuanya dalam mengerjakan tugas-tugas rumah seperti menyapu, mengepel, bahkan berbelanja ke pasar, hingga semua PR yang diberikan oleh gurunya ia selesaikan tepat waktu. Ini adalah kalimat pengembang. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini kalian bisa paham mengenai ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, sampai di sini dulu penjelasan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatiannya.